Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota tim, saya Sini Gustiani selaku moderator, dan juga dengan rekan-rekan saya yang pertama ada Sophie Atika Putri, Nur Anissa Basolina, Niko Sabar Manahan, Rintang Miranti, dan juga Pandu Wilantara. Oke, pada video kali ini kami akan membahas tentang SAP, Sistem Aplikasi dan juga Product in Data Processing. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari SAP. SAP, System Application and Product in Data Processing, adalah proses software enterprise resource planning atau ERP yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jadi secara lebih efisien dan juga lebih efektif, yang memiliki sejumlah modul aplikasi untuk mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sophie. Kepada Sophie dipersilakan. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya adalah integrasi SAP. Nah, jadi ketika karakteristik utama dari integrasi ini adalah ketika kita menginputkan satu informasi ke dalam SAP, maka itu akan memungkinkan untuk mentransfer data dari satu dokumen ke dokumen lain, kemudian juga mengurangi pekerjaan input data sekaligus memperbarui semua dokumen terkait dalam satu proses saja. Next. Oke, yang pertama adalah purchase. Nah, jadi ini terjadi ketika menerima permintaan untuk membeli suatu barang atau jasa, maka staf akan langsung membuat PO atau purchase order di sistem SAP tersebut yang merupakan dokumen formal, dan di sana juga terdapat rincian mengenai barang yang dipesan, jumlah harga, dan juga syarat pengiriman. Nah, nantinya setelah purchase order ini dibuat dan disetujui, maka itu akan langsung tersimpan ke dalam sistem, dan sistem ini akan mengirimkan PO ke vendor sebagai konfirmasi pesanan. Nah, pada SAP ini purchase order ini akan otomatis sendiri tercatat ke dalam modul material management dan juga akan digunakan di seluruh siklus pengadaan barang hingga pembayaran. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah warehouse. Jadi warehouse ini bertanggung jawab untuk memverifikasi dan juga menerima barang yang dikirim. Nah, jadi tim warehouse itu akan mencatat penerimaan barang dalam sistem SAP melalui proses good receipt. Nah, setelah good receipt diposting, kemudian data tersebut akan langsung masuk otomatis ke modul tadi, ke MM, dan juga modul production planning. Setelah penerimaan dan pencatatan barang selesai, kemudian barang disimpan di lokasi yang sesuai dalam warehouse. Next. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Anissa. Kepada Nur Anissa dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu finance atau invoice verification, di mana setelah purchase order itu departemen melakukan pembelian, membuat pesanan berdasarkan kebutuhan dari berbagai departemen. Nah, informasi purchase order ini akan disimpan dalam sistem SAP, kemudian good receipt Departemen gudang akan menerima barang ini dari vendor berdasarkan purchase order. GR ini juga dicatat dalam sistem SAP nantinya. Kemudian ada invoice verification. Nah, di sini verification, di mana Departemen Keuangan itu akan memeriksa dan mencocokkan PO dan GR dengan faktur dari vendor. Proses ini sendiri dikenal sebagai three-way matching, di mana melibatkan 3 dokumen, purchase order, GR, dan faktur atau invoice. Next. Selanjutnya yaitu finance atau outgoing, di mana pada proses ini tuh dilakukannya pembayaran ke vendor, di mana akan mencocokkan antara purchase order, good receipt, dan invoice. Departemen Keuangan akan melanjutkan proses pembayaran. Nah, di sini melibatkan pengeluaran dana perusahaan ke rekening vendor yang akan menjadi bentuk pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima dan diverifikasi. Sistem SAP sendiri akan mencatat transaksi tersebut untuk memastikan bahwa segala pembayaran sudah tercatat dan dapat dilacak kembali saat diperlukan.
Next. Nah, selanjutnya itu ada proses end-to-end, di mana proses ini yaitu mengambil sistem atau layanan dari awal hingga akhir dan memberikan solusi fungsional yang lengkap. Next. Nah, di proses end-to-end itu ada vendor, di mana proses ini itu dimulai dengan pemilihan vendor yang tepat dalam menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada MRP, di mana produk item procurement ini melibatkan perencanaan kebutuhan material untuk produksi. Nah, non-production item procurement ini akan mengacu pada pengadaan barang yang tidak terkait langsung dengan produksi. Consignment ini, pengadaan barang itu melalui konsinyasi di mana barang disimpan oleh perusahaan namun tetap milik pemasok sampai digunakan. Terus expense service, di mana aset procurement ini pengadaan layanan aset dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan operasi perusahaan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinta. Oke, selanjutnya yaitu proses purchase order. Nah, di mana di sini pesanan kemudian akan dikirimkan kepada pemasok. Dalam sistem ERP, proses ini dapat diotomatisasi untuk mengurangi waktu siklus dan meningkatkan efisiensi. Nah, di dalamnya ini terdapat konversi pembelian dan pengiriman pesanan pembelian ke pemasok. Lalu ada negosiasi harga dan syarat-syarat pembelian dari pemasok. Lanjut, proses yang kedua yaitu good receipt atau di dalamnya itu ada receipt scheduling, di mana itu berisi penjadwalan penerimaan barang yang dipesan. Kemudian ada receiving, yaitu penerimaan fisik barang dari pemasok. Yang ketiga itu ada pembaruan stok inventaris berdasarkan barang yang diterima. Next. Selanjutnya yaitu invoice verification. Di dalam proses ini mencakup verifikasi faktur yang diterima dari pemasok terhadap pesanan pembelian penerimaan dan penerimaan barang. Nah, di sini terdapat pencocokan faktur dengan pesanan pembelian dan dokumen penerimaan barang. Kemudian juga ada verifikasi jumlah dan harga dalam faktur. Kemudian yang terakhir ada persetujuan faktur untuk pembayaran. Nah, kemudian ada proses outgoing payment, di mana ini pembuatan instruksi pembayaran, kemudian pelaksanaan pembayaran kepada pemasok, dan rekonsiliasi pembayaran dengan faktur yang telah diverifikasi. Nah, di sini consignment settlement, di mana ini penyelesaian pembayaran untuk barang konsinyasi setelah barang digunakan atau dijual. Kemudian juga ada outgoing payment, di mana pembayaran keluar atau untuk faktur yang telah diverifikasi dan disetujui. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pandu. Baik, selanjutnya itu merupakan kriteria dari proses procurement to payment. Yang pertama itu ada integrasi, di mana proses procurement to payment ini sendiri terintegrasi dari awal hingga akhir dengan data yang mengalir tanpa adanya hambatan antara MRP, pembelian, penerimaan barang, verifikasi faktur, dan pembayaran. Hal ini memastikan bahwa akurasi data dan transparansi di seluruh departemen yang terlibat. Itu ada automasi. Nah, automasi ini adalah banyak aktivitas dalam P2P dapat diotomatisasi, seperti generasi permintaan pembelian dari MRP, verifikasi faktur otomatis, dan pelaksanaan pembayaran elektronik, yang mana hal ini dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan proses. Selanjutnya ada real time, yang mana informasi di seluruh proses P2P diperbarui secara real time, sehingga hal ini memberikan visibilitas kepada semua pemangku kepentingan terhadap status pengadaan, penerimaan barang, dan status pembayaran. Selanjutnya itu ada multi-kurs, di mana sistem ERP ini mendukung transaksi dalam berbagai mata uang, yang mana hal ini dapat memastikan bahwa akurasi perhitungan dan rekonsiliasi pembayaran dalam mata uang asing.
Selanjutnya itu ada multibahasa. Sistem ini juga mendukung berbagai bahasa, yang mana hal ini memungkinkan pengguna dari berbagai negara untuk bekerja dengan interface dalam bahasa mereka, sehingga meningkatkan kemudahan penggunaan di seluruh organisasi multinasional. Next. Selanjutnya itu ada order to cash. Order to cash sendiri merupakan proses yang mengelola semua aktivitas dari saat pesanan pelanggan diterima hingga pembayaran diterima. Next. Nah, dalam order to cash, yang pertama itu ada sales order, di mana pada tahap ini dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan produk atau jasa. Nah, di sini detail pesanan seperti jumlah barang, harga, dan syarat-syarat lainnya itu dicatat dalam SIP. Kemudian itu ada kredit, yang mana setelah pesanan dibuat, sistem akan melakukan pengecekan kredit untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki batas kredit yang cukup dan tidak ada tunggakan yang belum dibayar. Selanjutnya itu ada delivery, yang mana delivery ini dilakukan setelah pesanan disetujui dan kemudian barang dikemas dan disiapkan untuk dikirimkan kepada pelanggan. Dan proses ini juga melibatkan pencatatan barang yang keluar dari gudang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niko. Silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu transportation, yaitu merupakan tahap di mana barang dikirim ke lokasi pelanggan menggunakan berbagai moda transportasi. Nah, sistem ERP akan membantu mengatur transportasi dan melacak pengiriman. Kemudian ada billing, yaitu setelah barang dikirim, perusahaan akan membuat faktur untuk ditagihkan kepada pelanggan. Dan yang kemudian ada incoming payment, yaitu pada tahap ini pembayaran dari pelanggan diterima dan dicatat dalam sistem. Sistem ERP kemudian akan mencocokkan pembayaran dengan faktur yang relevan. Selanjutnya, yaitu kriteria dalam proses order to cash. Yang pertama, yaitu integrasi. Setiap tahap dalam proses ini terintegrasi dalam satu sistem ERP, memastikan data mengalir mulus dari satu modul ke modul lainnya tanpa duplikasi atau kehilangan informasi. Kemudian, yaitu otomasi. Banyak langkah dalam proses ini yang dapat diotomatisasi, seperti pengecekan kredit, pembuatan dokumen pengiriman, dan pembuatan faktur yang mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, yaitu ada real time. Semua aktivitas seperti pengiriman barang atau penerimaan pembayaran diperbarui secara real time di seluruh sistem, sehingga semua departemen dapat melihat informasi terbaru. Kemudian, yang keempat, yaitu ada multi-course. Sistem dapat menangani transaksi dalam berbagai mata uang, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memastikan laporan keuangan akurat. Berbagai bahasa, memungkinkan pengguna dari berbagai negara untuk mengoperasikan sistem dalam bahasa mereka sendiri. Next. Selanjutnya, inventory atau warehouse management. Cycle counting. Cycle counting adalah metode penghitungan stok yang dilakukan secara periodik sepanjang tahun untuk memastikan akurasi data inventaris. Berbeda dengan stock taking yang dilakukan sekali dalam periode tertentu, misalnya tahunan, cycle counting melibatkan pemeriksaan stok secara rutin dan terjadwal. Yang kedua, ada stock taking. Stock taking adalah proses penghitungan stok fisik yang dilakukan pada waktu tertentu, misalnya tahunan atau kuartalan, untuk memastikan akurasi data inventaris dalam sistem. Proses ini sering dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan penghitungan semua sistem dalam gudang. Next. Selanjutnya yaitu kriteria inventory. Yang pertama yaitu terintegrasi. Contoh inventory dalam gambar ini adalah bagaimana modul inventory management atau warehouse terhubung dengan procurement, yaitu MRP, purchase order, good receipt, dan juga order to cash, yaitu sales order, delivery, billing, dan incoming payment. Setiap bagian dari proses ini saling terkait dan berbagi data sehingga alur kerja bisnis berjalan secara efisien. Kemudian ada otomasi. Otomasi terlihat dalam alur proses di mana tugas-tugas seperti invoice verification, outgoing payment, good receipt, dan order
fulfillment dilakukan secara otomatis oleh sistem ERP. Kemudian yang ketiga ada real time. Misalnya ketika barang diterima di gudang, yaitu good receipt, stok di modul inventory management langsung diperbarui. Ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki visibilitas penuh terhadap status inventaris, pesanan, dan keuangan mereka secara waktu nyata. Yang keempat ada multi-course. Multi-course ini memastikan bahwa transaksi dengan vendor atau pelanggan internasional dapat dilakukan dan dikelola dengan benar. Dan yang kelima, yaitu ada multibahasa. Multibahasa didukung oleh sistem ERP di mana antarmuka pengguna, dokumen, dan laporan dapat diakses dalam berbagai bahasa. Ini berguna dalam perusahaan yang memiliki berbagai operasi global, memungkinkan pengguna di berbagai negara untuk bekerja sama dalam bahasa mereka masing-masing. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu ada Plan and Manage Enterprise. Jadi gambar tersebut menjelaskan tentang alur kerja dari modul Finance atau FI dan Controlling KO dalam SAP dan mencakup seluruh proses untuk penerimaan barang, pencatatan faktur, hingga pembayaran. Jadi modul ini menangani pencatatan transaksi keuangan, otomatisasi posting dari buku besar, dan juga pemeliharaan data utama seperti Chart of Account, COI, Cost Center, dan juga Profit Center. Dari modul KO ini berkaitan dengan pengendalian biaya dan juga analisis profitabilitas, proses manual seperti pencatatan entry jurnal dan juga rekonsiliasi bank juga termasuk dalam alur ini. Secara keseluruhan, jadi integrasi dari FI dan juga CO itu tuh memastikan pengelolaan keuangan perusahaan berjalan dengan efisien dan juga akurat. Oke, next. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian tadi, yaitu terhubung antara manajemen anggaran dan juga laporan keuangan internal, terus memastikan bahwa semua transaksi keuangan tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan memberikan laporan yang dibutuhkan untuk analisis dari kinerja. Selanjutnya itu ada modul akuntansi utama dan juga pengelolaan keuangan yang menangani seluruh transaksi keuangan perusahaan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Oke, next. Nah, ini yang merupakan kriteria dari Plan and Manage Enterprise. Yang pertama itu ada integrasi. Jadi FICO itu terintegrasi dengan modul lain antara Material Management, SD Sales and Distribution, dan juga PP Production Planning. Memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di modul-modul tersebut otomatis dan diperbarui dalam buku besar atau laporan keuangan. Itu merupakan bagian dari integrasi. Selanjutnya adalah otomatisasi terjadi dalam perhitungan biaya. Jadi alokasi anggaran dan juga pelaporan biayanya tersebut terhitung secara otomatis. Selanjutnya adalah real time. Real time semua transaksi dalam keuangan dan juga data pengendalian tersebut real time sehingga manajemen dapat melihat informasi keuangan yang akurat dan juga terkini. Selanjutnya adalah multi-course, mendukung, jadi kan ini adalah pengelolaan mata uang. Tentunya perusahaan tersebut melakukan pengelolaan terhadap uang secara global dan konveksi mata uang tersebut terjadi secara otomatis. Dan yang terakhir adalah multibahasa, mendukung berbagai bahasa yang memungkinkan pengguna dari berbagai negara bekerja sama di antarmuka yang tersedia dalam bahasa mereka untuk memfasilitasi komunikasi dan juga pengelolaan keuangan dari lintas negara. Oke, next. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan ini adalah proses dari end-to-end sistem ERP mencakup pengelolaan integrasi dan juga real time, mulai dari pengadaan hingga pemesanan, terus juga pembayaran, pengelolaan inventaris, hingga akuntansi dan juga kontrol keuangan. Dan setiap langkah-langkah yang diotomatisasi efisien, mendukung multi-course, multibahasa, serta memberikan fasilitas menyeluruh pada pemangku kepentingan. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi dari video ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.